Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawan Maulidi Yusuf. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mini project saya, yaitu untuk membuat star skema untuk Fitworld Gym. Nah, apa sih yang bakal kita lakukan? Yang bakal kita lakukan sesuai dengan ini soalnya ya. Soalnya adalah membuat create star skema diagram untuk Fitworld Gym untuk menganalisa pendapatannya. Seperti itu. Nanti kita akan jelaskan atribut-atribut apa sih yang berguna untuk mengetahui pendapatan dari Fitworld Gym dan dimensi apa aja sih yang digunakan. Nah, itu adalah soalnya. Dan apa sih yang bakal kita lakukan? Kita akan menganalisa data, terus entity relationship diagram. Lalu setelah itu kita akan membuat star schema dengan sebelumnya menemukan tabel dimensi terlebih dahulu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat project ini ya. Yang pertama adalah memahami proses, lalu menemukan grainy things atau menemukan hal terdetail yang dapat ditemukan dari tabel-tabel data terkait. Setelah itu membuat tabel dimensi, lalu menentukan ukurannya sebelum kita akan melanjutkannya untuk menjadikan atau membuat star schema. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui proses yang terdapat di Fitworld Gym. Proses yang terdapat di Fitworld Gym seperti yang kita ketahui dari entity relationship diagram adalah sebagai berikut, di mana setiap member itu bisa membeli produk berupa one day pass dan lain-lain dan itu direkam ya. Dan data transaksinya pun direkam di sini. Selanjutnya adalah kita memahami business requirement juga ya, yang menjadi keterangan tambahan untuk studi kasus Fitworld Gym ini. Selanjutnya kita juga harus memahami tabel data yang terdapat pada studi kasus ini ya. Ini ada di sini, ini sudah saya pindahkan ke sini. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, ada pola dimensi. Sebelum kita ke dimensi, ada pola yang menjelaskan keterangan dari member, terus bagaimana member membeli sebuah produk dan tanggal-tanggal transaksinya, keterangan dari tanggal transaksinya seperti itu. Membernya ini ada dua tipe, ada member private dan corporate. Di sini kelihatan ya, ini ada corporate customer, di sini member private member. Selanjutnya dari tabel-tabel ini kita harus menemukan hal-hal yang paling detail dan cocok untuk dikelompokkan. Dalam studi kasus ini, saya menemukan bahwa yang patut untuk dikelompokkan dan didetailkan adalah mengenai customer. Customer nanti ada ID customernya, ada namanya, dan zip atau lokasinya. Selanjutnya ada produk. Produk juga memiliki ID, itemnya namanya apa, dan harganya. Selanjutnya, hal yang bisa ditemukan untuk dikelompokkan menjadi hal yang lebih detail adalah time transaction, di mana ada hari, tanggal, bulan, tahun ya di dalamnya. Langkah yang akan kita lanjutkan selanjutnya adalah menemukan ukuran ya, measurement, menemukan ukuran. Setidaknya dari studi kasus ini kita dapat mengetahui bahwa dari tabel ini yang bisa dijadikan ukuran adalah total kuantitas yang dibeli oleh pelanggan dan total harganya, bukan harganya tapi total harga yang dibayar oleh si pelanggan tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ukurannya adalah pada quantity dan amount. Dan selanjutnya kita akan membuat star schema. Nah, saya akan menjelaskannya dengan menggunakan ini ya. Keterangannya telah saya buat di Microsoft di dokumen Docs yang juga dilampirkan. Seperti ini. Saya akan membuat star skemanya pada Microsoft Access. Nah, ini dia. Setelah membuat beberapa tabel, ada tabel dimensi, ada tabel revenue. Di sini saya belum save, saya akan save. Nah, ini tabel-tabel ini itu dari data yang ada dari sini ya. Dari sini yang dikelompokkan tadi yang dengan grainy things-nya untuk dibuat tabel dimension atau tabel dimensi. Saya akan save sebagai dimensi produk, tabel dimensi produk.
Ini dimensi produk, ini adalah dimensi customer. Ini adalah tabel dimensi time transaction. Dimensi time transaction atau waktu transaksinya ya. Dan ini adalah tabel, termasuk tabel fakta karena sudah saya tadi sudah masukkan kuantitas dan total amount ya, atau total pembayaran yang didapatkan dari hasil itu tadi ya, menemukan apa sih ukurannya yang patut untuk ditinjau untuk dapat menganalisa pendapatan dari Fitward Gym. Nah, ini sebagai revenue atau tabel fakta. Revenue fact. Oke. Nah, dari sini ini kan belum ada relationship-nya ya. Kita bakal buat star schema-nya dari sini ya. Sebenarnya revenue fact ini bakal harusnya kita kosongkan dulu karena untuk menerima data yang ada di dimensi-dimensi ini, tetapi kali ini saya setelah mengisinya supaya memudahkan saya dalam melakukan pemahaman terhadap studi kasus ini. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan mengeklik database tool, lalu sebelumnya di revenue fact ini harus disetting ya. Di sini kita ke ID customer, dan ID customer di view, di design view. Nah, di sini boleh diduplicate, no duplicates. Harusnya tuh yes duplicate. Duplicates is okay, supaya nanti ini menjadi primary key, bisa dipaksa masuk dari key yang dari yang kita bakal bikin relationship-nya. Kita bakal bikin relationship-nya dulu nih, bikin relationship-nya. Semua dimasukin ya, semua tabel yang ada dimasukin, dan revenue fact sebagai center atau titik, kita buat model bintang ya, karena revenue fact ini isinya adalah item-item dan atribut serta foreign key yang terdapat pada tabel dimensi yang dimasukkan. Nah, kita drag and drop di sini ya, drag and drop ID customer dengan ID customer, dan di sini di enforce, kita lakukan enforce dengan join type-nya itu yang ketiga, include all records ya, supaya nanti records yang terdapat pada tabel dimensi itu bisa masuk ke dalam tabel revenue fact atau tabel fakta, seperti itu. Oh, sebelumnya harus di close ya. Oke, sebelumnya kita close dulu untuk save dan close, supaya kita bisa melakukan relationship-nya. Oke, ini drag and drop ID customer dengan ID customer. Di enforce, join type yang ketiga, create. Ya, seperti itu ya, di drag and drop, kita create, dan drag and drop lagi. Oke. Nah, ini adalah star schema yang saya buat di Microsoft Access. Seperti itu, dan hasil dari star schema ini, intinya konsepnya adalah seperti ini ya. Tabel-tabel dimensi ini untuk mendukung tabel fakta atau atribut dan nilai yang terdapat pada tabel dimensi ini, itu
menjadi foreign key yang akan dimasukkan di tabel fakta. Lalu di tabel fakta ini terdapat dua atribut tambahan, yaitu atribut ukuran. Apa atribut ukurannya tadi ya? Atribut ukurannya itu ada quantity dan total amount dalam studi kasus ini. Terima kasih.